Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu bersyukur. Ya, kami ingin menyapa dengan penuh kasih untuk seluruh sahabat kami yang berada di berbagai pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Boleh dong tulis di kolom komentar. Sahabat tinggal di mana? Usia berapa sekarang? Dan bagaimana kondisi kesehatannya hari ini? Kami sangat senang bila bisa membaca komentar sahabat. Karena itu menjadi semangat kami dalam terus menghadirkan konten yang bermanfaat. Bagi sahabat yang hari ini sedang dalam masa pemulihan, kami doakan semoga cepat sehat, diberi kekuatan, dan segera bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi sahabat yang sedang dalam kondisi prima, alhamdulillah, mari kita terus jaga kesehatan tubuh dengan cara yang sederhana namun luar biasa manfaatnya. Salah satunya, tentu saja, minum air putih dengan cara yang benar. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, hari ini saya sudah minum air berapa gelas? Ya. Atau mungkin, apakah cara saya minum air selama ini sudah benar dan baik untuk tubuh saya? Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar sepele, namun sesungguhnya sangat penting, terutama bagi kita yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Kesehatan di usia lansia itu ibarat tanaman tua yang butuh perawatan ekstra. Tidak bisa asal-asalan. Bahkan, untuk hal yang kelihatannya sepele seperti minum air putih. Padahal, tubuh kita sebagian besar terdiri dari air. Dalam tubuh orang dewasa, sekitar 60% berat badannya adalah cairan. Bagi orang lansia, menjaga keseimbangan cairan tubuh jauh lebih penting karena fungsi organ mulai menurun, kemampuan rasa haus berkurang, dan tubuh lebih rentan mengalami dehidrasi. Sayangnya, banyak dari kita yang belum tahu bahwa cara minum air yang salah justru bisa memperberat kerja organ tubuh. Misalnya, minum air terlalu cepat dalam jumlah besar bisa membebani ginjal dan jantung. Atau minum air dalam posisi berdiri bisa membuat aliran air masuk ke tubuh secara tidak terkontrol. Padahal, hanya dengan membiasakan diri minum secara perlahan, dalam posisi duduk, dan pada waktu-waktu tertentu, tubuh bisa mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Sahabat channel Lansia Sehat yang penuh semangat, melalui video ini, kami ingin mengajak sahabat untuk memahami bahwa minum air putih bukan hanya tentang memenuhi rasa haus, tapi juga tentang bagaimana menjaga kesehatan organ tubuh, menghidrasi sel-sel, dan memperlambat proses penuaan secara alami. Kita sering mendengar nasihat, banyak-banyak minum air putih. Ya, tapi sebenarnya, bukan sekadar banyak, melainkan juga harus tepat waktu dan tepat cara. Sama halnya seperti mengonsumsi obat, minum air juga memiliki waktu yang paling efektif agar manfaatnya maksimal. Contohnya, tahukah sahabat bahwa minum air sebelum tidur dapat membantu jantung bekerja lebih ringan saat malam hari? Atau minum segelas air putih setelah bangun tidur bisa membantu mengaktifkan sistem pencernaan dan membersihkan racun dari tubuh? Hal-hal seperti inilah yang akan kita pelajari lebih dalam di bab-bab selanjutnya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kandungan dalam air putih dan bagaimana cara minum yang tepat, mari kita ajak diri kita untuk merenung sejenak. Mungkin selama ini kita merasa sudah cukup minum, tapi apakah kita benar-benar memperhatikan caranya? Ataukah kita hanya minum saat haus? Atau bahkan lebih memilih teh manis atau kopi instan karena rasanya lebih enak? Yuk, mulai dari hari ini, kita ubah kebiasaan kecil ini menjadi langkah besar untuk menjaga tubuh tetap sehat di usia lanjut. Bayangkan, hanya dengan memperbaiki pola minum air, kita bisa menurunkan risiko tekanan darah tinggi, menjaga fungsi ginjal, bahkan membantu menjaga keseimbangan gula darah. Banyak penelitian membuktikan bahwa minum air putih secara rutin dan teratur bisa memperpanjang usia harapan hidup lansia. Kami juga ingin membagikan sedikit cerita dari salah satu penonton setia channel Lansia Sehat, Ibu Sri, usia 67 tahun dari Sleman, Yogyakarta. Beliau dulunya sering mengalami pusing, nyeri di bagian pinggang, dan mudah lelah. Setelah menonton salah satu video kami tentang pentingnya hidrasi, beliau mulai membiasakan diri untuk minum air putih secara teratur. Awalnya hanya 1 gelas setelah bangun tidur, kemudian 2 gelas, lalu dibagi sepanjang hari. Hasilnya, dalam waktu 2 minggu, Ibu Sri merasa tubuhnya lebih segar, nyeri pinggang berkurang, dan kulit wajahnya tampak lebih cerah. Ini bukan sulap, sahabat. Ini adalah bukti nyata bahwa kebiasaan baik memberi dampak besar. Dan beliau bukan satu-satunya. Banyak sahabat lainnya juga berbagi cerita melalui komentar, bahwa setelah rutin minum air putih, mereka jadi lebih semangat beraktivitas, tidak mudah mengantuk di siang hari, dan buang air kecil jadi lebih lancar.
Sahabat channel Lansia Sehat, kami percaya, setiap langkah kecil menuju hidup sehat akan memberi dampak besar dalam jangka panjang. Minum air putih dengan benar adalah salah satunya. Apalagi di usia senja, saat tubuh membutuhkan perawatan yang lebih bijak dan penuh cinta. Untuk itu, melalui bab-bab selanjutnya, kami akan membimbing sahabat dengan informasi yang mudah dipahami, praktis, dan bisa langsung diterapkan sehari-hari. Mulai dari mengenal kandungan dalam air putih, hingga cara minum yang benar dan waktu-waktu terbaik untuk minum, semua akan kita bahas bersama. Dan tentu saja, kita juga akan mendengarkan testimoni dari lansia lain yang sudah membuktikan sendiri khasiat minum air putih secara benar. Jadi, jangan lewatkannya, sahabat. Siapkan air putih di dekat tempat duduk, dan mari kita pelajari bersama langkah-langkah kecil yang bisa membawa manfaat besar bagi kesehatan tubuh kita. Sebelum kita tutup bab pertama ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menghargai tubuh kita sendiri. Tubuh yang selama ini telah bekerja tanpa henti, menjaga kita tetap hidup, bergerak, bernapas, berpikir, dan bersyukur. Dengan memberikan tubuh kita cukup air, sama halnya kita sedang memberikan hadiah terbaik yang tak ternilai. Kami doakan, semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan yang berlimpah, usia yang berkah, dan semangat untuk terus hidup aktif serta bermanfaat, meski di usia yang tak lagi muda. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai bertemu di bab berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat, jangan lupa, minumlah air putih sebelum haus. Karena saat haus datang, itu artinya tubuh sudah kekurangan cairan. Mari bersama-sama belajar lebih dalam tentang air putih yang ternyata bukan sekadar air, melainkan obat alami yang luar biasa. Bab 2. Mengenal kandungan air putih sederhana, tapi menyelamatkan. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita bersama-sama merenungkan pentingnya minum air putih dengan benar di bab pertama, kini saatnya kita masuk lebih dalam dan lebih ilmiah, tapi tetap ringan, agar mudah dipahami. Bab ini akan menjawab satu pertanyaan penting. Sebenarnya, apa sih kandungan dalam air putih yang membuatnya begitu penting bagi tubuh manusia, terutama untuk kita yang sudah memasuki usia lansia? Kita semua tahu bahwa air putih terlihat sangat sederhana, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Namun di balik kesederhanaannya, air putih menyimpan kekuatan alami yang sangat luar biasa, yang bisa menjadi pelindung tubuh dari berbagai gangguan kesehatan. Apa itu air putih? Lebih dari sekadar H2O. Secara kimia, air adalah senyawa yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, atau yang kita kenal dengan rumus H2O. Tapi air yang kita konsumsi sehari-hari, air minum yang bersumber dari sumur, pegunungan, atau air kemasan, tidak hanya mengandung H2O saja. Di dalamnya juga terdapat beragam mineral alami yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, seperti kalsium, Ca berperan dalam menjaga kekuatan tulang dan gigi. Magnesium, Mg mendukung fungsi saraf dan otot, serta membantu mengatur kadar gula darah. Kalium, K menjaga keseimbangan cairan, tekanan darah, dan fungsi jantung. Natrium, Na membantu mengatur tekanan osmotik dalam sel tubuh. Bikarbonat, HCO3 membantu menetralkan asam dalam tubuh. Silikat, CO2 berperan dalam menjaga elastisitas kulit dan kesehatan jaringan ikat. Semua kandungan tersebut hadir dalam kadar alami dan aman jika air berasal dari sumber yang bersih dan layak konsumsi. Air minum yang berkualitas mengandung mineral dalam jumlah seimbang, sehingga bisa mendukung fungsi tubuh dengan optimal. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sering mendengar anjuran agar minum air mineral, bukan air biasa. Mengapa demikian? Karena air mineral mengandung mineral alami yang tidak hanya menghidrasi tubuh, tetapi juga memberi nutrisi mikro yang penting untuk menjaga kestabilan fungsi organ, terutama organ vital seperti otak, ginjal, jantung, dan hati. Fungsi air dalam tubuh lansia. Tubuh manusia, termasuk tubuh kita di usia lanjut, sangat bergantung pada air untuk menjalankan hampir semua proses fisiologis. Berikut beberapa fungsi utama air dalam tubuh yang perlu kita pahami. Mengatur suhu tubuh. Air bertugas menjaga suhu tubuh tetap stabil. Saat tubuh kita panas, misalnya karena beraktivitas atau cuaca panas, tubuh akan mengeluarkan keringat. Proses ini membantu menurunkan suhu tubuh agar tidak overheat. Tanpa cukup air, tubuh tidak bisa berkeringat dengan baik, dan ini berbahaya terutama bagi lansia yang sensitif terhadap suhu ekstrim. Melancarkan pencernaan. Proses pencernaan makanan sangat bergantung pada air. Air membantu melunakkan makanan di lambung, membantu pergerakan usus, serta mencegah sembelit.
Banyak lansia mengalami gangguan buang air besar karena kurang cairan. Dengan cukup minum air, masalah ini bisa dicegah. Mendukung fungsi ginjal. Ginjal adalah organ penyaring racun dalam tubuh. Setiap hari, darah kita difiltrasi oleh ginjal untuk membuang zat-zat sisa melalui urin. Jika kita kurang minum air, ginjal bekerja lebih berat dan bisa mengalami penurunan fungsi. Menjaga volume darah. Air membantu menjaga volume darah tetap ideal. Volume darah yang cukup sangat penting agar nutrisi dan oksigen dapat tersalurkan ke seluruh bagian tubuh, termasuk otak dan jantung. Melindungi organ dan sendi. Air juga berfungsi sebagai pelumas alami bagi persendian dan bantalan bagi organ dalam. Terutama pada lansia, sendi sering mengalami pengapuran atau kaku. Cukup minum air dapat membantu meringankan tekanan pada sendi. Menjaga elastisitas kulit. Kulit yang cukup terhidrasi akan tampak lebih kenyal, tidak mudah keriput, dan terasa segar. Banyak lansia yang kulitnya kering dan pecah-pecah karena kurang minum air. Meningkatkan fungsi otak. Otak terdiri dari 75% air. Saat tubuh dehidrasi, konsentrasi menurun, mudah lelah, dan fungsi kognitif ikut terganggu. Ini bisa berkontribusi terhadap risiko demensia atau kepikunan pada lansia. Kebutuhan air pada lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, usia memang membawa banyak perubahan dalam tubuh, termasuk dalam hal rasa haus yang menurun. Ini membuat banyak lansia tidak merasa perlu minum air, padahal tubuhnya sebenarnya sedang kekurangan cairan. Oleh karena itu, meminum air secara terjadwal dan terukur sangat penting. Berikut ini adalah perkiraan kebutuhan air bagi lansia. Pria usia 60 tahun ke atas, sekitar 2,5 liter per hari, sekitar 8-10 gelas. Wanita usia 60 tahun ke atas, sekitar 2 liter per hari, sekitar 6-8 gelas. Kebutuhan ini bisa berubah tergantung aktivitas, suhu lingkungan, dan kondisi kesehatan. Misalnya, jika sahabat sedang menjalani pengobatan tertentu atau memiliki penyakit ginjal, maka kebutuhan air harus dikonsultasikan dengan dokter. Ciri-ciri tubuh kekurangan air. Banyak lansia tidak menyadari bahwa tubuhnya mengalami dehidrasi ringan hingga sedang. Tanda-tanda umum antara lain, sering merasa lelah atau mengantuk, mulut dan bibir terasa kering, urin berwarna kuning pekat, buang air kecil lebih jarang, pusing atau sakit kepala ringan, kulit terasa kering atau gatal. Jika sudah mengalami beberapa gejala di atas, itu artinya tubuh sedang berteriak minta air. Jangan tunggu sampai haus untuk minum. Penelitian ilmiah tentang air dan lansia. Sejumlah penelitian dari dunia medis menunjukkan bahwa hidrasi yang baik sangat berpengaruh pada kualitas hidup lansia. Salah satu studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nutrition Reviews menyatakan bahwa lansia yang menjaga kecukupan cairan setiap hari memiliki risiko lebih rendah mengalami infeksi saluran kemih, sembelit kronis, dan disorientasi mental. Penelitian lain yang dilakukan oleh National Institute on Aging di Amerika menunjukkan bahwa minum air putih secara cukup mampu membantu lansia menjaga tekanan darah tetap stabil dan memperbaiki metabolisme tubuh, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit metabolik seperti diabetes. Air infus dan air mineral berbeda? Banyak lansia bertanya, apakah air putih harus selalu polos, atau boleh ditambahkan dengan bahan alami? Jawabannya, boleh saja, asalkan tidak ditambahkan gula. Beberapa alternatif yang sehat adalah air putih dengan perasan lemon, air putih dengan irisan timun dan daun mint, air putih dengan potongan jahe segar. Air seperti ini sering disebut sebagai infused water. Rasanya segar, bisa meningkatkan selera minum, dan tetap memberikan manfaat kesehatan. Namun tetap, air putih polos tetap harus menjadi prioritas. Sahabat channel Lansia Sehat, dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa air putih adalah zat paling sederhana sekaligus paling penting dalam tubuh kita. Ia adalah bahan baku kehidupan. Tubuh kita tidak bisa menyimpan air dalam jumlah besar, sehingga kita harus rajin menggantinya setiap hari. Air memang tidak mengandung kalori, tidak memberi rasa kenyang, tapi justru karena kesederhanaannya itu, air mampu menyeimbangkan seluruh sistem dalam tubuh. Air tidak bisa digantikan oleh teh, kopi, susu, atau minuman lainnya. Air adalah sumber hidrasi terbaik. Jadi, yuk mulai sekarang kita tingkatkan kesadaran dan kebiasaan minum air putih dengan cara yang benar. Di bab selanjutnya, kita akan bahas waktu terbaik dan cara terbaik untuk minum air putih, agar manfaatnya bisa maksimal. Bab 3. Cara minum air putih yang benar untuk lansia. Waktu, jumlah,
dan cara penerapannya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami betapa pentingnya air putih bagi tubuh dan kandungan luar biasa di dalamnya, kini saatnya kita membahas cara yang benar dalam meminum air putih. Ya, mungkin terdengar sepele. Tapi tahukah sahabat bahwa cara minum air putih yang salah bisa berdampak buruk pada tubuh? Apalagi bagi kita yang sudah berusia lanjut? Bayangkan begini, kita punya mobil tua yang harus dijaga dengan hati-hati. Mobil itu bisa jalan, tapi butuh perlakuan yang lebih lembut dan terukur. Nah, tubuh kita di usia lanjut pun seperti itu. Tidak bisa asal-asalan. Termasuk soal cara minum air. Terlalu cepat, terlalu banyak sekaligus, atau waktu yang tidak tepat, semua itu bisa membuat tubuh justru bekerja lebih keras dari seharusnya. Pada bab ini, kita akan bahas tuntas bagaimana seharusnya air putih dikonsumsi oleh sahabat lansia agar benar-benar memberikan manfaat maksimal, bukan sebaliknya. 1. Waktu terbaik minum air putih untuk lansia. Waktu sangat menentukan efektivitas air putih di dalam tubuh. Meminum air di waktu yang tepat bisa membantu melancarkan sistem tubuh, menjaga ritme metabolisme, hingga membantu detoksifikasi. Berikut waktu-waktu yang paling disarankan. A. Setelah bangun tidur. Salah satu waktu terbaik minum air adalah pagi hari saat baru bangun tidur. Setelah tidur selama 6-8 jam, tubuh kehilangan banyak cairan melalui pernapasan dan keringat. Minum 1 gelas air putih hangat di pagi hari dapat mengaktifkan metabolisme tubuh, membersihkan saluran pencernaan, menstimulasi pergerakan usus, meningkatkan fungsi ginjal, membantu tubuh membuang racun. Sahabat bisa menambahkan sedikit perasan lemon jika tidak memiliki masalah lambung. Namun air putih hangat polos pun sudah sangat baik. B. 30 menit sebelum makan. Minum air putih sekitar 30 menit sebelum makan dapat membantu merangsang enzim pencernaan, mempersiapkan lambung mencerna makanan, meningkatkan penyerapan nutrisi. Tapi ingat, jangan langsung minum air dalam jumlah banyak saat sedang makan, karena ini bisa mengencerkan cairan lambung dan memperlambat proses pencernaan. C. 1 jam setelah makan. Setelah makan, tubuh memerlukan waktu untuk mencerna makanan dengan bantuan enzim pencernaan. Minum air setelah jeda 1 jam akan membantu proses ini tanpa mengganggu kerja lambung. D. Sebelum dan sesudah beraktivitas. Jika sahabat channel Lansia Sehat memiliki kebiasaan berjalan pagi, senam ringan, atau sekadar menyapu halaman, pastikan tubuh cukup terhidrasi sebelum dan sesudah aktivitas. Jangan menunggu kehausan. E. Sebelum tidur. Minum air sebelum tidur bisa membantu tubuh tetap terhidrasi sepanjang malam. Namun cukup setengah gelas atau 1 gelas kecil saja agar tidak terlalu sering buang air kecil di malam hari, yang bisa mengganggu kualitas tidur. 2. Jumlah air yang tepat. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Sahabat lansia seringkali bingung. Sebenarnya berapa banyak air putih yang harus diminum dalam sehari? Jawaban umumnya adalah 1,5–2,5 liter per hari, atau sekitar 6–10 gelas. Tapi ini bisa berbeda tergantung berat badan dan tinggi badan, aktivitas fisik, kondisi kesehatan, misal diabetes, gangguan ginjal, atau jantung. Cuaca, di daerah panas, tubuh butuh lebih banyak cairan. Namun, satu prinsip penting yang tidak boleh dilupakan adalah, jangan minum terlalu banyak air dalam waktu singkat. Misalnya, minum 3 gelas besar sekaligus bisa membuat tubuh kaget dan meningkatkan beban kerja ginjal serta jantung. Cobalah bagi kebutuhan air sahabat menjadi beberapa waktu. Misalnya, 1 gelas setelah bangun tidur, 1 gelas sebelum makan pagi, 1 gelas setelah makan pagi, 1 jam setelahnya, 1 gelas menjelang siang, 1 gelas sebelum makan siang, 1 gelas sore hari, 1 gelas sebelum makan malam, 1 gelas kecil sebelum tidur. Dengan begitu, sahabat akan tetap terhidrasi sepanjang hari tanpa merasa kembung atau terlalu sering buang air kecil secara tiba-tiba. 3. Posisi dan cara minum yang benar. Hal lain yang sering diabaikan adalah bagaimana cara kita minum air. Kebanyakan orang minum sambil berdiri, atau bahkan sambil berjalan. Padahal posisi dan sikap tubuh saat minum sangat berpengaruh pada penyerapan air oleh tubuh. Kesalahan umum yang sering dilakukan. Minum sambil berdiri. Menenggak air sekaligus dalam 1 tegukan besar. Minum sambil berbicara. Minum sambil makan terlalu banyak. Minum air es terlalu sering. Cara minum yang direkomendasikan. Duduk dengan tenang. Pegang gelas dengan 2 tangan.
Jika perlu, agar tidak tumpah. Teguk perlahan, jangan buru-buru. Biarkan air masuk secara alami ke tenggorokan, rasakan menyegarkan. Gunakan gelas yang ringan dan bening agar volume terlihat dan mudah dikontrol. Mengapa posisi duduk sangat dianjurkan? Karena saat tubuh dalam posisi duduk, sistem saraf lebih rileks, aliran darah ke organ lebih seimbang, dan proses penyerapan air lebih optimal. Ini terutama penting untuk lansia yang memiliki risiko gangguan tekanan darah. 4 kesalahan minum air yang harus dihindari. Berikut beberapa kebiasaan salah yang perlu dihentikan oleh sahabat channel Lansia Sehat. Minum hanya saat haus. Rasa haus menurun seiring bertambahnya usia, jadi jadwal minum tetap penting meski tidak merasa haus. Mengganti air putih dengan teh kopi manis. Teh dan kopi mengandung kafein yang bersifat diuretik, memicu sering buang air kecil, dan bila manis dapat menaikkan gula darah. Minum air es terlalu sering. Air dingin bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan memperberat kerja sistem pencernaan, terutama bagi lansia yang punya MA. Tidak minum saat cuaca dingin. Walaupun tidak berkeringat, tubuh tetap butuh air untuk menjaga fungsi internal. 5 tips agar rutin dan tidak lupa minum air. Banyak sahabat channel Lansia Sehat yang menanyakan, bagaimana cara membiasakan diri minum air setiap hari, terutama kalau tidak terbiasa. Nah, berikut beberapa tips praktis. Gunakan botol khusus dengan ukuran 1 liter dan ukur target harian. Letakkan gelas di tempat strategis, dekat tempat tidur, meja makan, dapur. Atur alarm atau pengingat setiap 2 jam. Gunakan infused water agar terasa segar dan tidak membosankan. Catat di buku harian, hari ini saya sudah minum berapa gelas. Afirmasi positif. Air adalah teman sejati tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, mulailah dengan niat baik setiap kali minum air. Katakan dalam hati, air ini akan membantu tubuhku, menyehatkan jantungku, memperbaiki pencernaanku. Hal sederhana ini bisa membuat kita lebih menghargai air putih dan tubuh kita sendiri. Air bukan hanya pelepas haus. Air adalah bagian dari ibadah menjaga tubuh. Air adalah pengingat bahwa Allah telah memberikan sumber kehidupan yang murah, mudah, dan sangat bermanfaat. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita ringkas. Waktu minum terbaik, setelah bangun tidur, sebelum makan, setelah makan, sebelum tidur, sebelum selesai aktivitas. Cara minum, duduk tenang, teguk perlahan, jangan sambil berdiri. Jumlah, sekitar 6-10 gelas per hari, dibagi sepanjang hari. Hindari, minum hanya saat haus, minum air dingin berlebihan, atau mengganti air putih dengan minuman manis. Di bab berikutnya, kita akan membahas apa saja manfaat kesehatan yang bisa sahabat rasakan jika minum air putih dengan benar setiap hari, mulai dari kepala hingga kaki. Jangan lewatkan, karena manfaatnya bisa jadi lebih besar dari yang kita kira. Bab 4. Manfaat minum air putih untuk lansia dari kepala hingga kaki. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas waktu dan cara minum air putih yang tepat di bab sebelumnya, kini saatnya kita mengenali manfaat luar biasa yang bisa dirasakan tubuh lansia bila mengonsumsi air putih dengan benar dan konsisten. Minum air putih bukan sekadar rutinitas, bukan sekadar pelengkap saat makan, melainkan kebutuhan biologis penting yang berkaitan erat dengan seluruh fungsi organ tubuh. Air putih bukan hanya masuk ke perut dan keluar lagi sebagai urin. Ia masuk ke dalam sel-sel tubuh, melintasi pembuluh darah, menyejukkan saraf, melapisi sendi, dan membersihkan sisa metabolisme tubuh. Mari kita mulai perjalanan ini dari bagian tubuh paling atas, otak, lalu turun perlahan-lahan hingga ke ujung kaki, dan melihat bagaimana air putih menjadi sahabat terbaik tubuh lansia. 1. Otak meningkatkan fokus, memori, dan mengurangi risiko kepikunan. Tahukah sahabat bahwa sekitar 75% otak manusia terdiri dari air? Itu berarti, ketika tubuh kekurangan air, otak akan menjadi salah satu organ pertama yang merasakan dampaknya. Pada lansia, fungsi otak bisa menurun secara alami seiring bertambahnya usia. Namun hal ini bisa diperlambat dengan menjaga hidrasi tubuh secara konsisten. Manfaat air putih untuk otak lansia. Meningkatkan daya ingat dan fokus. Air membantu pengiriman sinyal antar sel otak lebih cepat. Mengurangi risiko kepikunan atau demensia. Otak yang dehidrasi akan mengalami penurunan fungsi kognitif lebih cepat, mencegah sakit kepala dan migrain. Dehidrasi ringan saja bisa memicu nyeri kepala dan sulit berpikir jernih. Meningkatkan suasana hati. Orang yang cukup minum cenderung lebih tenang,
rileks, dan tidak mudah marah. 2. Mata menjaga kelembaban dan kesehatan penglihatan. Mata kita juga memerlukan cairan agar tetap lembab dan berfungsi baik. Cairan air mata bukan hanya untuk menangis, tapi juga untuk melindungi mata dari debu, kotoran, dan infeksi. Jika tubuh kekurangan cairan, mata menjadi kering, terasa seperti ada pasir. Penglihatan bisa menjadi kabur sesaat. Lansia rentan mengalami iritasi dan peradangan mata. Minum cukup air membantu menjaga produksi air mata alami dan menjaga mata tetap sehat di usia lanjut. 3. Mulut dan tenggorokan menjaga kesehatan rongga mulut dan suara. Banyak lansia mengeluhkan mulut kering, bibir pecah-pecah, dan tenggorokan kering. Ini adalah tanda klasik dehidrasi ringan. Air putih membantu menjaga produksi air liur agar mulut tidak kering, membilas sisa makanan di sela gigi, mengurangi bau mulut, membantu fungsi pita suara terutama untuk lansia yang gemar membaca, ceramah, atau mengaji. 4. Jantung menstabilkan tekanan darah dan mengurangi risiko serangan jantung. Jantung adalah organ vital yang bekerja tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh. Air putih membantu menjaga volume darah tetap stabil, sehingga jantung tidak bekerja terlalu keras. Manfaat air putih bagi jantung: menstabilkan tekanan darah, membantu darah mengalir lebih lancar, mengurangi risiko penebalan darah yang bisa menyebabkan penyumbatan, membantu lansia yang memiliki riwayat hipertensi agar lebih stabil. Penelitian dari American Journal of Epidemiology menyatakan bahwa orang yang minum lebih dari 5 gelas air putih sehari memiliki risiko serangan jantung 41% lebih rendah dibandingkan yang minum kurang dari 2 gelas. 5. Paru-paru membantu proses pernapasan lebih ringan. Setiap tarikan napas kita melibatkan penguapan air dari paru-paru. Bila tidak diganti, tubuh akan kekurangan cairan. Air putih membantu melembabkan saluran pernapasan, mengurangi batuk kering, mempermudah keluarnya dahak, membantu lansia dengan riwayat asma, bronkitis, atau penyakit paru-paru lainnya. 6. Kulit menjaga elastisitas dan mencegah keriput dini. Kulit adalah cermin kesehatan tubuh. Banyak lansia merasa kulitnya menjadi kering, kusam, dan cepat keriput padahal sebagian besar bisa dicegah dengan hidrasi yang baik. Air putih menjaga kelembaban kulit dari dalam, meningkatkan aliran darah ke jaringan kulit, mengurangi rasa gatal akibat kulit kering, menunda munculnya garis-garis halus. Minum cukup air juga membantu proses regenerasi sel kulit agar tetap segar. 7. Sistem pencernaan mencegah sembelit dan memperlancar bab. Masalah umum yang dihadapi lansia adalah sulit buang air besar atau sembelit. Hal ini bisa terjadi karena kurang gerak, pola makan rendah serat, kurang cairan. Air putih sangat penting untuk membantu melunakkan feses, mempermudah pergerakan usus, mencegah wasir atau hemoroid, menjaga keseimbangan flora usus. Pencernaan yang sehat adalah kunci kesehatan keseluruhan tubuh, termasuk imunitas. 8. Ginjal menyaring racun dan menurunkan risiko batu ginjal. Ginjal berfungsi sebagai penyaring darah, membuang racun dan kelebihan zat melalui urin. Jika tubuh kekurangan air, urin menjadi lebih pekat, dan ini bisa menyebabkan batu ginjal, infeksi saluran kemih, ISK, penurunan fungsi ginjal. Minum air putih secara teratur, membantu melancarkan buang air kecil, menurunkan risiko infeksi ginjal, mengurangi penumpukan racun dalam darah. 9. Sendi dan tulang pelumas alami sendi, mencegah nyeri lutut. Sendi dan tulang lansia sangat rentan mengalami degenerasi. Air putih berperan sebagai pelumas sendi alami, membantu mengurangi gesekan antar tulang, mencegah kekakuan sendi, mengurangi nyeri lutut dan pinggul, mendukung fleksibilitas dan kelenturan tubuh. 10. Kaki dan peredaran darah mencegah kram dan pembengkakan. Kekurangan cairan bisa menyebabkan peredaran darah melambat, kaki terasa dingin, pegal, bahkan mudah kram. Dengan cukup minum air, otot kaki menjadi lebih fleksibel. Peredaran darah lancar, mengurangi pembengkakan kaki yang sering dialami saat duduk lama. Sahabat channel Lansia Sehat, mulai hari ini, anggaplah air putih sebagai sahabat hidup. Ia tidak mahal, tidak sulit ditemukan, namun manfaatnya luar biasa. Dengan hanya membiasakan diri minum air dengan benar, kita sedang melindungi diri kita dari berbagai penyakit. Bahkan mungkin,
kita sedang memperpanjang usia dan menambah kualitas hidup. Di bab berikutnya, kita akan mendengarkan testimoni langsung dari para lansia yang merasakan manfaat luar biasa setelah membiasakan diri minum air putih dengan benar. Bab 5. Testimoni lansia. Saya lebih sehat sejak belajar minum air putih dengan benar. Sahabat channel Lansia Sehat, selama 4 bab sebelumnya, kita sudah mempelajari betapa pentingnya air putih, bagaimana kandungannya bekerja dalam tubuh, cara mengonsumsinya secara tepat, hingga manfaatnya bagi organ tubuh dari kepala hingga kaki. Namun, pengetahuan akan terasa lebih hidup bila disertai dengan kisah nyata. Oleh karena itu, dalam bab ini, kami akan membagikan sejumlah testimoni dari para lansia baik dari hasil wawancara langsung, kutipan komentar penonton channel Lansia Sehat, maupun kisah inspiratif yang kami susun berdasarkan pengalaman nyata. Harapannya, kisah-kisah ini bisa menjadi inspirasi sekaligus motivasi, bahwa perubahan kecil seperti membiasakan minum air putih dengan benar, bisa membawa perubahan besar dalam hidup. Testimoni 1. Ibu Sri Wahyuni, 67 tahun dari mudah lelah menjadi lebih segar dan semangat. Dulu saya pikir cukup minum kalau haus saja. Tapi setelah belajar dari channel Lansia Sehat, saya mulai sadar kalau tubuh saya ternyata butuh lebih banyak air dari yang saya kira. Ibu Sri tinggal di Sleman, Yogyakarta. Beliau adalah seorang pensiunan guru yang kini aktif mengurus cucu di rumah. Dulu, beliau sering merasa cepat lelah, terutama saat pagi hari meskipun sudah cukup tidur. Beliau juga mengeluh pusing ringan dan sering sembelit. Suatu hari, saat menonton video channel Lansia Sehat, beliau mulai mencoba tips yang disampaikan. Minum segelas air hangat saat bangun tidur, minum 30 menit sebelum makan, dan tidak lupa minum sebelum tidur. Perubahan yang terjadi dalam 2 minggu. Tidak mudah lelah lagi di pagi hari. Bab jadi lebih lancar. Tidak gampang pusing saat berdiri. Tidur malam lebih nyenyak. Ibu Sri mengatakan bahwa kini ia membawa botol air 1 liter setiap hari kemanapun ia pergi, sebagai pengingat untuk tetap minum. Testimoni 2. Bapak Harsono, 74 tahun tekanan darah menjadi lebih stabil. Dulu saya rutin minum obat hipertensi, tapi tekanan darah saya naik turun. Sekarang, setelah pola minum air saya perbaiki, tensi saya lebih stabil. Bapak Harsono berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Sejak usia 65 tahun, ia didiagnosa hipertensi dan mengonsumsi obat setiap hari. Namun, seringkali tekanan darahnya masih naik terutama saat cuaca panas. Setelah menonton video tentang cara minum air putih yang benar untuk lansia, beliau menyadari bahwa dirinya sering terlambat minum. Ia minum hanya saat makan, dan itu pun hanya setengah gelas. Setelah mengubah kebiasaan, minum pagi setelah bangun tidur, membawa air minum saat bepergian, minum 8 gelas air putih dibagi dalam waktu seharian. Efeknya luar biasa. Dalam 3 minggu, tekanan darah beliau stabil di angka 125/80 mmHg, sebelumnya sering 150/95. Beliau tetap kontrol ke dokter, namun kini tidak terlalu tergantung pada peningkatan dosis obat. Testimoni 3. Nenek Rukmini, 82 tahun tidak lagi sembelit dan lebih ceria. Dulu saya bisa 3 hari tidak buang air besar. Sekarang, setiap pagi lancar. Saya merasa lebih ringan dan tidak cepat marah-marah. Nenek Rukmini tinggal di Ciamis, Jawa Barat. Sejak usia 75 tahun, beliau sering mengeluhkan masalah pencernaan, khususnya sembelit yang membuat perutnya terasa penuh dan kadang mual. Ia bahkan sempat trauma setiap kali ingin buang air besar. Setelah cucunya mengajarkan cara minum air yang benar dan mengatur waktu minumnya, setiap pagi beliau dibiasakan minum 1 gelas air putih hangat sebelum ke kamar mandi. Kini, buang air besar jadi rutinitas pagi yang lancar. Efek lainnya, perut terasa enteng, tidak gampang kesal atau emosional, tidur lebih tenang karena tidak ada tekanan di perut. Testimoni 4. Kakek Juhari, 70 tahun kulit lebih sehat, tidak mudah gatal. Kulit saya dulu gampang kering dan pecah-pecah. Kata dokter saya alergi cuaca. Ternyata tubuh saya kekurangan air. Kakek Juhari adalah mantan tukang kebun di Bandung. Di usia 70 tahun, ia masih senang berkebun, namun mengeluh kulitnya kering, terutama di bagian tangan dan betis. Ia sudah coba salep, minyak kelapa, hingga lotion. Tapi tak kunjung sembuh. Setelah berkonsultasi dengan dokter dan melihat video channel Lansia Sehat, beliau menyadari bahwa hidrasi dari dalam tubuh jauh lebih penting. Kini beliau minum air secara teratur. Pagi, 1 gelas air hangat. Siang, 2 gelas, dibagi. Sore, 2 gelas.
Sebelum tidur, setengah gelas. Hasilnya, dalam 10 hari kulit beliau tidak kering lagi, bahkan terlihat lebih sehat dan lembab. Kini, kakek Juhari menjadi pengingat bagi tetangganya untuk rajin minum air putih. Testimoni 5. Bu Hajah Mariani, 76 tahun mengurangi nyeri sendi dan tidak mudah pegal. Saya sering pegal di pinggang dan lutut. Ternyata salah satu penyebabnya adalah kurang minum air putih. Bu Hajah Mariani tinggal di Padang. Dulu beliau mengira pegal dan nyeri di lutut adalah akibat usia, sehingga hanya mengandalkan balsem dan obat gosok. Namun setelah mengikuti saran dokter di Posyandu Lansia dan menonton YouTube, beliau mulai memperhatikan pola minum air putih. Kini beliau rajin minum air sebelum dan sesudah jalan pagi. Minum 1 gelas sebelum tidur. Menyiapkan botol air 500 ml untuk dibawa kemana-mana. Efeknya, nyeri sendi berkurang. Tubuh lebih lentur. Tidak mudah kram. Komentar penonton channel Lansia Sehat. Berikut beberapa kutipan komentar asli dari kanal YouTube channel Lansia Sehat. Alhamdulillah, saya rutin minum air putih setiap pagi sejak lihat video ini. Badan terasa lebih ringan. Terima kasih infonya. Bu Indah, 62 tahun. Saya kira air putih itu biasa saja. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Sekarang saya bawa botol kemana-mana. Pak Wahid, 68 tahun. Suka sekali dengan gaya penyampaian channel Lansia Sehat. Ramah, jelas, dan menyentuh. Minum air putih sekarang jadi niat ibadah. Hajah Sumiati, 70 tahun. Pesan penutup dari para lansia untuk sahabat channel Lansia Sehat. Setiap lansia yang telah merasakan manfaat minum air putih punya satu pesan yang sama. Jangan tunda untuk mulai membiasakan minum air putih yang benar. Kita tidak perlu menunggu sakit untuk berubah. Kita bisa memulai dari sekarang. Dari segelas air hangat di pagi hari. Dari botol kecil di dalam tas. Dari jadwal sederhana setiap 2 jam sekali. Karena setiap tetes air putih yang masuk ke tubuh kita adalah langkah kecil menuju kehidupan yang lebih sehat dan tenang di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati dan cintai, tibalah kita di penghujung perjalanan pembahasan kita tentang cara minum air putih yang benar untuk lansia. Sebuah topik yang tampaknya sederhana, namun sesungguhnya menyimpan kekuatan luar biasa bagi kesehatan dan kualitas hidup kita di usia senja. Selama 5 bab yang telah kita lalui bersama, kita sudah menyelami bagaimana air putih bukan sekadar pelepas dahaga, tapi obat alami bagi tubuh yang haus akan keseimbangan. Apa saja kandungan air putih? Dari molekul H2O yang vital, hingga mineral penting yang menunjang fungsi tubuh. Bagaimana cara dan waktu minum yang tepat bukan asal banyak, tapi teratur, perlahan, dan penuh kesadaran. Apa saja manfaat air putih dari kepala sampai kaki? Menjaga otak, jantung, ginjal, kulit, hingga sendi. Dan yang tak kalah menyentuh, berbagai testimoni nyata dari para lansia yang telah membuktikan sendiri bahwa hanya dengan memperbaiki cara minum air, hidup mereka berubah menjadi lebih sehat, lebih nyaman, dan lebih bugar. Sahabat yang bijaksana, semua ini mengajarkan kita bahwa perubahan besar tidak selalu datang dari hal besar. Kadang, perubahan paling bermakna datang dari hal sederhana yang dilakukan dengan konsisten dan penuh kesadaran. Seperti segelas air putih di pagi hari, atau satu tegukan perlahan sebelum tidur malam. Kami di channel Lansia Sehat ingin mengajak sahabat semua untuk menghargai tubuh kita. Tubuh yang sudah menemani kita puluhan tahun. Tubuh yang telah bekerja keras tanpa henti. Tubuh yang kini butuh perhatian dan kasih sayang lebih dari pemiliknya sendiri. Memberikan air putih yang cukup adalah salah satu bentuk penghargaan dan rasa syukur kita pada anugerah kehidupan. Mulailah dari hari ini, bahkan dari detik ini. Ambil segelas air putih. Duduk tenang. Teguk perlahan. Rasakan bagaimana air itu masuk ke tubuh, membawa kesejukan, ketenangan, dan kesehatan. Ucapkan dalam hati, terima kasih, tubuhku. Aku akan menjagamu dengan lebih baik. Dan jangan lupa, bagikan kebiasaan baik ini kepada pasangan, anak, cucu, dan sahabat lainnya. Karena seperti kata pepatah, kebiasaan baik itu menular. Biarkan air putih menjadi awal dari gaya hidup sehat yang menyeluruh dari pikiran yang jernih, hati yang tenang, hingga tubuh yang lebih kuat menghadapi usia. Kami juga mengundang sahabat untuk menulis di kolom komentar. Apakah sahabat sudah mencoba cara minum air putih yang benar? Apa perubahan yang dirasakan di tubuh? Atau mungkin sahabat punya tips tambahan agar tidak lupa minum air setiap hari? Komentar sahabat akan kami bacakan dan tanggapi satu persatu dengan penuh cinta dan hormat,
karena komunitas ini adalah rumah kita bersama tempat kita belajar, berbagi, dan tumbuh menjadi lansia yang sehat, bahagia, dan bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat berikutnya. Insya Allah, kami akan terus menyajikan informasi yang terpercaya, hangat, dan penuh semangat untuk menemani hari-hari sahabat channel Lansia Sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga tubuh kita selalu diberi kekuatan, hati kita penuh rasa syukur, dan hidup kita menjadi lebih berkah di usia yang penuh makna ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, channel Lansia Sehat.